Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika dengan materi pembulatan bilangan desimal, pecahan biasa, persen, dan penaksiran penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Cara membulatkan bilangan desimal, yang pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil. Yang kedua, jika nilai kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh pembulatan bilangan desimal kesatuan terdekat. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Misalnya di sini ada contoh 4,7. Nilai satuannya itu adalah 4 dan nilai persepuluhannya artinya itu nilai yang satu angka di belakang komanya itu adalah 7. Angka pada nilai tempat persepuluhannya adalah 7. Karena 7 lebih besar daripada 5, maka bulatkan ke atas. Jadi, 4,7 dibulatkan ke atas terdekat menjadi 5, karena satuan terdekat dari 4 adalah 5. Contoh pembulatan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat perseratusannya. Seperti contoh 3,74, 3 menempati nilai satuan, 7 menempati nilai persepuluhan, dan 4 menempati nilai perseratusan. Angka pada nilai tempat perseratusannya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi, 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Pendekatan bilangan dapat dilakukan dengan acuan bilangan 0, 1/2, atau 1. Gunakan garis bilangan untuk mempermudah pembulatan pecahan. Contoh pembulatan pecahan biasa. Pembulatan 1/5 ke satuan terdekat. Bisa dilihat pada garis bilangan 1/5 itu menempati posisi yang lebih dekat daripada 0. Jadi, pecahan 1/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh pembulatan pecahan biasa. Yang nomor 2, pembulatan 7/9 ke satuan terdekat. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah membuat garis bilangan 1/9, 2/9, sampai ke 9/9 atau 1. Nah, karena pecahan 7/9 ini lebih dekat ke angka 1, maka pecahan 7/9 ini dibulatkan menjadi 1. Pembulatan persen. Untuk melakukan pembulatan persen, caranya sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Umumnya, pembulatan persen dilakukan ke nilai puluhan persen terdekat. Jika nilai satuan pada bilangan persen lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan itu dibulatkan ke atas atau ke puluhan terdekatnya. Oke, contoh pembulatan persen. Nomor 1, bilangan 32% dibulatkan ke puluhan terdekat. Ingat ya, kalau misalnya angka 32% itu kan 3-nya itu adalah puluhan, 2-nya satuan. Nah, kalau ingin kita membulatkan ke puluhan terdekat, yang menjadi patokan kita dalam pembulatan itu adalah satuannya. Sekarang kita lihat 32% itu yang mana 2-nya menjadi satuan itu kurang dari 5. Maka 32% itu dibulatkan ke bawah menjadi 30.
Oke, yang contoh kedua, bilangan 76% dibulatkan ke puluhan terdekat. Ingat, pembulatan ke puluhan terdekat kita hanya lihat satuannya. Karena di sini 76 satuannya adalah 6, dan 6 lebih dari 5, maka 76% dibulatkan ke atas menjadi 80%. Paham ya? Baik, materi selanjutnya adalah penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Jadi sebelum kita jumlahkan atau kita kurangkan, masing-masing bilangan itu atau masing-masing pecahan itu kita bulatkan terlebih dahulu ya, ke satuan terdekat atau ke puluhan terdekat, seperti itu. Contoh, taksiran hasil dari 7/8 ditambah 3/4/5. Karena 7/8 ini lebih dekat dengan 1, sehingga taksirannya dibulatkan menjadi 1. Sedangkan 3/4/5 terdiri atas bilangan bulat 3 dan pecahan 4/5 dapat ditulis 3 ditambah 4/5. Pada pecahan campuran, bulatkan bilangan pecahan saja, yaitu 4/5. Karena 4/5 lebih dekat dengan 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi, 3/4/5 dibulatkan menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 7/8 dibulatkan menjadi 1, sedangkan 3/4/5 hasil pembulatannya yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4, jadi 1 ditambah 4 adalah 5. Yang nomor 2, taksiran hasil dari 10 3/5 dikurang 2 1/6. 10 3/5 itu sama dengan 10 ditambah 3/5. 3/5 itu kan lebih dekat dengan 1, sehingga dibulatkan dia menjadi 1. Jadi, 10 3/5 dibulatkan menjadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. 2 1/6 sama dengan 2 ditambah 1/6. Karena 1/6 itu lebih dekat dengan 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi, 2 1/6 dibulatkan menjadi 2 ditambah 0. Kurangkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 10 3/5 dikurang 2 1/6. 10 3/5 tadi kan kita bulatkan hasilnya menjadi 11, sedangkan 2 1/6 dibulatkan menjadi 2, maka 11 dikurang 2 sama dengan 9. Jika anak Umi masih bingung tentang aturan cara membulatkan pecahan ini, bisa menggunakan bantuan garis bilangan ya, untuk melihat mana yang lebih dekat pecahan ini nih, lebih dekat ke 1 atau ke 0, seperti itu pembulatannya. Baiklah, itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.